Oke, baik. Terima kasih, Ibu Indri. Oke, selamat siang kakak-kakak semua. Terima kasih sudah join untuk training hari ini. Perkenalkan, aku Nabila, selaku trainer dari tim member service. Oke, untuk hari ini aku akan membahas mengenai enrollment melalui virtual office. Jadi untuk kakak-kakak semua yang sekiranya butuh materi hari ini ataupun memiliki brand partner baru di timnya yang nanti akan butuh ilmunya juga untuk membantu enroll calon brand partner yang baru, bisa ikut join ke kelas hari ini. Oke, sesuai judulnya kita akan membahas enrollment melalui virtual office. Oke, untuk trainingnya, sebelumnya aku membahas objektif training hari ini. Yang pertama, itu kita akan nge-breakdown step-step enrollment melalui virtual office. Kemudian kita juga akan membahas apa yang bisa dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan ketika enrollment. Oke. Oke, yang pertama, kita masuk ke dalam website-nya Young Living. Oke, ada yang tahu linknya, ada yang hafal linknya. Nah, bisa dilihat di bawah sini, ini ada linknya di www.youngliving.com/id_id. Nah, tapi kalau misalkan merasa, aduh aku nggak ingat linknya, atau linknya kepanjangan kalau aku ketik misalkan dari HP atau dari device lain, bisa menggunakan Google, jadi diketik aja Young Living Indonesia, nanti akan muncul link Young Living Indonesia. Atau kalau misalkan kakak-kakak menuliskan youngliving.com, itu nanti bisa masuk ke dalam website US, tampilannya akan seperti ini. Nah, di dalam website US ini, kalau misalkan kita lihat di ujung pojok kanan, ini ada bendera US. Nah, ini bisa kita klik. Bisa kita klik, nanti akan muncul pilihan lainnya. Akan ada muncul pilihan negara US dengan bahasa lain, ada juga gambar bola dunia. Nah, gambar bola dunia ini bisa kita klik. Nah, setelah kita klik, kita akan masuk ke halaman ini. Nah, di sini akan memperlihatkan seluruh market yang ada, yang Living punya di dunia, ada di berbagai macam negara serta benua. Nah, untuk kakak-kakak yang misalkan pengen mendaftarkan atau mencari informasi mengenai negara lain, market lain, sekiranya, nah di sini bisa juga tinggal dipilih negaranya aja. Oke, kita cari yang Indonesia. Ya, Indonesia ada di bawah sini. Nah, Indonesia ini available dalam 2 bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa, of course, Indonesia. Jadi, senyamannya aja, lebih enak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan masuk ke website-nya Young Living. Nah, di sini aku menggunakan bahasa Indonesia. Ya, setelah masuk ke halaman Young Living, website-nya, kita bisa klik di atas kanan, ada tulisan daftar member. Nah, kita klik daftar member, kita akan masuk ke halaman ini untuk mendaftarkan akun. Ya, mendaftarkan akun, kemudian di sini ada rincian keanggotaan. Pilih negara dan bahasa Anda. Ya, untuk negara sudah otomatis akan berubah menjadi Indonesia. Sedangkan untuk bahasa, tadi bisa dipilih mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, senyamannya. Setelah pilih bahasa, kita bisa lihat di sebelah kanan sini. Nah, di sebelah kanan sini, siapa yang mengenalkan Anda dengan Young Living? Oke, yang pertama, saya diberitahu oleh seorang member atau anggota dan saya memiliki nomor ID-nya. Nah, ini pilihan ini kalau misalkan calon brand partner tersebut sudah memiliki nomor ID dari calon sponsor dan enrollernya. Ini bisa langsung dimasukkan di sini, di kolom ini. Oke, dan ini mohon dipastikan untuk nomor sponsor dan nomor pendaftar yang diberikan ke calon brand partnernya itu sudah benar. Jangan sampai salah ketik calon brand partnernya satu angka aja, itu nanti udah nyasar ke orang lain. Tuh. Nah, yang kedua, di bawahnya, ini ada pilihan, tidak ada yang merujuk saya atau saya tidak memiliki sponsor atau pendaftar.
Nah, pilihan ini apa sih maksudnya? Nah, untuk calon brand partner yang tidak memiliki kenalan di Young Living, tidak memiliki kenalan brand partner atau tidak tahu siapapun di Young Living, mereka tetap bisa mendaftar dengan memilih pilihan ini. Jadi nanti ketika didaftarkan, mereka masih belum punya sponsor dan enroller. Nah, apakah nanti akan terus nggak punya sponsor dan enroller? Enggak. Jadi nanti mereka akan masuk ke dalam program yang namanya placement program. Nah, placement program ini, tim US akan membantu mencarikan upline, sponsor dan enroller untuk brand partner tersebut. Nah, dalam jangka waktu 2 minggu sampai 1 bulan, nanti akan dicarikan secara random oleh tim US. Tapi randomnya bukan yang, oh nanti bisa dapat upline-nya di negara misalkan Brazil, atau misalkan dapat upline-nya di Malaysia. Enggak. Nanti akan dicarikan di daerah brand partner tersebut berada. Jadi negaranya akan negara brand partner tersebut, dan nanti daerahnya dicarikan daerah brand partner tersebut. Oke, kalau misalkan kita klik yang iya, Udah cari tahu, ada nggak yang sebelumnya daftar dengan cara seperti itu? Jadi nggak ngisi nomor ID enroller, nggak ngisi nomor ID sponsor, terus by system seperti yang Kak Nabila ceritakan tadi, dia diadopsi oleh seseorang. Itu biasanya berdasarkan alamat domisili ya, yang kita so far ini amati, itu biasanya berdasarkan alamat domisili, dan jarang ada yang terlalu jauh tadi seperti yang Kak Nabila bilang, posisinya di Jakarta terus dapat enroller di US misalnya. Karena secara geografis jadi susah dicapai. Jadi kakak-kakak sekalian, kalau nggak ada komen berarti nggak ada nih. Ini hening banget loh kelasnya. Ayo, semua masih bersama kita. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Oke, apa yang terjadi kalau misalkan kita pilih yang kedua, tidak ada yang merujuk saya? Nah, ketika kita pilih pilihan tersebut, nanti akan muncul pop-up box. Nah, di sini akan ada sponsor dan pendaftar menyambut kehadiran Anda di Young Living. Dia akan membantu Anda dengan setiap aspek dari pengalaman di Young Living. Nah, di sini masih ada pilihan, apakah tetap pengen melanjutkan di placement program, atau apakah brand partner tersebut memiliki kenalan, sponsor atau enroller. Nah, kalau misalkan ingin lanjut di placement program, silakan klik lanjutkan. Untuk box yang ini nggak usah diklik, kita langsung klik aja lanjutkan. Ketika kita klik lanjutkan, kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah starter kit. Oke, untuk pilihan kit, di sini ada 3 pilihan. Ada premium package, ada basic package, dan ada starter kit. Oke, untuk di sini ada premium experience package. Ada premium experience package 1 dan premium experience package 2. Perbedaannya terletak di diffusernya. Yang nomor 1 itu dengan dewdrop, yang nomor 2 itu dengan desert mist. Oke, terus kita pengen lihat nih rinciannya apa aja sih isinya. Nah, di bawah gambar PEP, di sini ada link. Ada tulisan lihat rincian produk. Nah, ketika kita klik lihat rincian produk, nanti halamannya akan menampilkan isi dari kit tersebut. Nah, bisa dilihat ada harganya, kemudian ada PV-nya sebesar 100, ada kode barangnya, kemudian ada detail isi dari si PEP tersebut. Ada diffusernya apa, kemudian 10 botol essential oil ukuran 5 ml, ada 1 botol V6, 4 botol sampel, 2 botol roller, 1 corong, dan 1 starter kit. Untuk selanjutnya basic package. Nah, basic package ini terbagi 2. Ada basic package yang biasa saja, ada yang luar biasa, nggak luar biasa juga sih. Jadi ada basic plus package. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya again sama, terletak di diffuser. Jadi kalau misalkan basic package itu dia tanpa diffuser, basic plus package itu dengan diffuser dewdrop. Again, kalau misalkan ingin melihat rincian produknya, bisa kita klik di link di bawah gambarnya. Nah, yang terakhir, pilihan terakhir yaitu starter kit.
Nah, starter kit yang biasa ini seharga 100.000. Ini berisi mengenai buku kode etik, kemudian definisi program kompensasi, peta yang living, formulir penjanjian, dan lain-lain. Nah, perbedaannya apa sih di antara ketiga ini? Kalau misalkan kita mau pilih sedang enroll. Oke, yang pertama yang Premium Experience Package, ini adalah satu-satunya kit yang memiliki PV. Jadi seperti yang kita lihat tadi, PV-nya ada sebesar 100 PV. Sementara Basic Package dan Starter Kit tidak memiliki PV sama sekali. Jadi kalau misalkan kakak-kakak tahu, ada namanya bonus, Starter Kit bonus. Nah, itu didapatkan ketika kita mendaftarkan brand partner baru, dan brand partner tersebut berbelanja Premium Experience Package. Nah, karena Premium Experience Package ini sudah punya PV, otomatis ketika kita mendaftarkan, kita sebagai tim supportnya, enrollernya, itu bisa mendapatkan bonus lain, namanya Fast Start Bonus. Nah, Fast Start Bonus ini, kalau misalkan membeli Basic Package dan Starter Kit, tetap bisa mendapatkan Fast Start Bonus, tetapi harus menambah pembelanjaan. Harus menambah belanja lagi. Begitu. Oke, sekarang kita pilih Premium Experience Package. Oke, setelah pilih Premium Experience Package, ada langkah kedua. Nah, langkah kedua, sebagai member Essential Rewards, Anda akan mendapatkan kembali hingga 25% dalam bentuk poin dan hadiah eksklusif. Nah, di sini akan ditanya, apakah Anda ingin berlangganan Essential Rewards dan mendapatkan produk gratis? Nah, apa sih Essential Rewards itu? Misalkan kalau brand partner baru mendaftar, kenapa saya harus mendaftar Essential Rewards? Sambil menjelaskan kepada brand partner tersebut, kita bisa mengarahkan mereka untuk melihat link yang ada di bawah sini. Jadi ini pelajari lebih lanjut. Ketika diklik linknya, ini akan masuk ke dalam halaman program Essential Rewards. Nah, jadi sambil kita menjelaskan, calon brand partner tersebut bisa membaca-baca juga. IR itu apa sih? Keuntungannya apa aja? Kenapa aku harus gabung nih sama IR? Ikut programnya. Oke, mungkin ada pengiriman bulanan yang mudah, kemudian ada bonus-bonus eksklusif, bisa dapat poin setiap belanja, ada rebate poinnya, dan lain-lain. Jadi, calon brand partner kita yang ada di tim kita bisa membaca juga. Oke, kemudian lanjut. Setelah ditanya ingin bergabung dengan program Essential Rewards atau tidak, ada pertanyaan kedua. Nah, apakah Anda ingin menjadikan Premium Starter Kit atau yang sekarang disebut PEP sebagai order Essential Rewards pertama? Nah, di sini berkesempatan untuk menjadikan tadi yang PEP tadi, kan udah ada PV-nya nih, 100 PV. Bisa dijadikan sebagai order IR. Nah, kalau misalkan ingin dijadikan order IR pertama kita, bisa diklik ya. Kemudian nanti setelah itu, kita akan diarahkan untuk menentukan order Essential Rewards bulanan. Nah, di sini, di bawah sini, ada kotak, tulisannya rancang kit Anda. Nah, ini untuk apa sih? Nah, ini bukan dipaksa untuk tambahan item lain dengan CIR kita yang tadi, tapi di sini kita diarahkan untuk merancang template IR template kita untuk bulan depan. Jadi bisa kita klik sesuaikan pesanan bulanan. Nah, nanti akan masuk ke halaman ini. Nah, di halaman ini adalah ringkasan order IR. Nah, kita bisa dilihat di bawah sini, di sebelah kiri bawah, ada kolom tambah cepat. Nah, tambahkan produk dengan mencari nama atau nomor produk. Nah, di sini kita bisa ketik nih, ID atau nama produknya. Misalkan kita mau ketik tips. Nah, ketika kita ketik tips, nanti akan muncul seluruh produk yang memiliki nama tips. Ada tips Aroma Bright Toothpaste, ada Fresh Essence Plus Mouthwash, ada tips roll on, nanti tinggal kita pilih. Oh, misalkan aku pengen tips essential
essential oil. Nah, kita bisa cari di sini. Tinggal kita masukkan dan kita tambahkan. Setelah sudah selesai memilih produk-produk, nanti akan ada ringkasannya. Oke, subtotal PV-nya ada 103,5 PV dengan total Rp1.577.000. Kemudian di sini ada berat pengiriman sebesar 0,2 kilo. Oke, ini perubahan Anda akan diterapkan untuk order bulan berikutnya. Jadi jangan khawatir, ini tidak akan terproses sekarang dengan pesanan Premium Experience Package tadi, tapi ini untuk bulan depan. Nah, kalau misalkan ditanya, kok aku misalkan udah mencapai 120 PV atau sudah mencapai 190 PV, harusnya kan ada hadiah promo. Nah, di sini belum akan muncul. Kenapa belum akan muncul? Karena ini masih untuk bulan depan. Dan belum ada detail promonya. Tapi jangan khawatir, nanti bulan depan dia akan muncul otomatis. Jadi ini ibarat daftar belanja virtual ya, jadi dirancang dulu buat bulan depan kita mau belanja apa, langsung dihitungin nanti total PV-nya kelihatan, terus kita jadi nggak buru-buru ketika bulan depan mau belanja, kita udah punya planning nih, tinggal nanti setelah ini Kak Nabila akan jelaskan gimana menetapkan mau di tanggal berapa, mau dibayar secara apa, gitu ya kira-kira. Iya, betul sekali. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, setelah sudah selesai merancang IR template kita, nanti kita akan balik ke halaman ini lagi. Terus, kalau misalkan kakak-kakak ada item tambahan yang ingin diproses di bulan ini, misalkan tadi PEP 100 PV, terus hari ini itu masih awal bulan, berarti ada early bird promo 120 PV, berarti aku tinggal tambah 20 PV lagi nih, nanggung. Nah, ini bisa ditambahin. Di bawah sini ada tombol tambahkan produk lain bulan ini. Oke, ini bisa kita klik. Nah, ketika kita klik, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Di halaman ini, kita tinggal ketik nama produknya apa, dan bisa di-add. Ketika sudah di-add, nanti akan menjadi summary seperti ini, summary pembelanjaan. Oke, di sini kelihatan nih, ada si PEP yang tadi kita beli. Nah, kenapa kelihatan? Karena ini tadi kita rancang sebagai pesanan pertama IR kita. Oke, kemudian pengen nambahin item lain, pengen lengthening mascara, sama pengen lip locks. Oke, total PV sudah menjadi 156 PV. Udah dapat dong early bird promonya. Kalau aku dapat nih, oregano essential oil 5 ml. Akan terlihat di sini. Kemudian total pembelanjaan ada di sini. Dan kita bisa lanjutkan pendaftaran member kita. Oke, kalau sudah selesai, akan balik lagi ke halaman ini dan kita bisa klik berikutnya. Nah, tadi kan kita udah selesai nih merancang kit yang pengen kita beli. Sekarang kita masuk ke informasi keanggotaan. Nah, di informasi keanggotaan ini kita memasukkan detail dari profil kita. Nama depan, nama tengah, nama belakang, kemudian jenis kelamin, nomor KTP, tanggal lahir. Nah, di bawah tanggal lahir, ini ada tombol tambahkan mitra pemohon. Nah, mitra pemohon ini apa sih? Kalau misalkan kita klik, akan muncul nama depan, nama tengah, dan nama belakang mitra pemohon. Nah, mitra pemohon ini sering disebut juga sebagai co-applicant. Jadi ini orang yang membantu kita mengelola akun yang sama. Nah, kalau misalkan ada keluarga yang ingin menjadi co-applicant, misalkan kakak, adik, atau misalkan orang tua, itu bisa juga menjadi co-applicant di akun kita. Nah, di sini notice tidak dimintai KTP. Kenapa? Karena di akunnya tetap nanti akan menggunakan nama dari pemegang akun utamanya yang memasukkan nomor KTP di sini. Oke. Nah,
biasanya nih banyak banget pertanyaan. Kalau misalkan namanya satu suku kata aja, gimana sih cara masukinnya? Atau kalau misalkan namanya ada gelarnya, gimana cara masukinnya? Atau kalau namanya lebih dari 3 suku kata. Nah, ini akan kita lihat di sini. Oke, yang pertama, satu suku kata. Namanya, contoh namanya Sumiati. Kita masukinnya gimana? Oke, untuk di nama depan, kita masuki namanya Sumiati. Nama tengah bisa dikosongkan, dan nama belakang bisa kita kasih titik. Jadi bisa kita kasih titik. Oke. Kemudian kalau misalkan ada gelar kayak haji atau hajah, di depan namanya bagaimana? Oke, nama depannya Haji Irfan, kemudian nama tengah dikosongkan, dan nama belakang bisa diisi dengan Sudrajat. Jadi hanya diisi nama depan dan nama belakangnya. Nama depannya ikut dengan si title-nya. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan ada gelar, di sini ada nama contoh Cynthia Kusumo SH. Oke, nama depan kita masukkan Cynthia-nya, kemudian nama tengah again dikosongkan, dan nama belakangnya menempel dengan gelarnya. Jadi Kusumo S.H. Nah, yang terakhir, kalau namanya lebih dari 3 suku kata bagaimana? Namanya panjang. Nah, ada yang bisa nebak gimana cara penyampaiannya atau ditaruh di mana namanya? Di breakdown-nya seperti apa? Oke, yang untuk nama depan, ini kita masukin Nur. Oke, nama tengahnya Fitri Maulida, kemudian Hasanahnya kita taruh di nama belakang. Jadi Nurnya nama depan, Fitri Maulidanya nama tengah, dan Hasanahnya itu nama belakang. Nah, jadi aku harap nanti tidak ada yang bingung lagi bagaimana cara penempatan nama-nama ketika sedang enrollment. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita memasukin profil mengenai nama, kita lanjut memasukkan alamat. Nah, alamat di sini ini diharapkan dimasukkan sesuai dengan KTP. Jadi yang tertera di KTP. Alamatnya harus lengkap, termasuk RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Oke, kemudian kota, kabupaten, provinsi, kode pos jangan lupa, kode pos sangat penting. Kemudian alamat email dan telepon utama. Nah, untuk alamat email mohon diingat, satu email hanya bisa untuk satu akun yang living. Jadi kalau misalkan dulu itu ada yang menggunakan satu email yang sama untuk 3 akun, contoh. Nah, sekarang itu tidak bisa, jadi satu email itu hanya berlaku untuk satu akun yang living. Oke. Misalnya buru-buru nih mau mengenroll brand partner barunya, terus belum sempat nanya atau udah nanya tapi belum dijawab WhatsApp-nya, nanyain email. Jadi sementara dia input dulu emailnya dia sebagai enroller, apa yang akan terjadi kira-kira? Nah, yang akan terjadi itu akan ditolak oleh sistem. Jadi sistem akan memberitahu bahwa email ini sudah digunakan oleh akun lain. Begitu. Nggak bisa go through ya, nggak bisa go through, benar. Okay. Jadi mending tahu dari sekarang. Akan menyala merah kata Ibu Lidiawati. Betul sekali. Oke, iya. Jadi alamat email itu tidak bisa digunakan untuk beberapa akun, hanya bisa menggunakan satu akun saja. Oke, kemudian untuk alamat lengkap. Nah, ini kan kolomnya panjang nih. Kita bisa memasukin alamat yang panjang. Alamat di Indonesia itu kan panjang-panjang dan ribet. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalkan kita hanya memasukin alamatnya semua direntetin di satu kolom aja? Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Walaupun memang bisa dimasukin, tapi sistem akan membacanya terlalu panjang. Jadinya ini tidak bisa go through. Oke, jadi lebih baik di breakdown, dibagi 2 alamatnya.
Contohnya seperti ini. Jadi di sini kita coba contoh masukin alamat Agroplaza. Jadi yang atas Agroplaza ground floor dan yang di bawah detail dari si alamatnya. Oke, yang penting terbagi 2, jadi tidak terlalu panjang di satu kolom saja. Nah, sekarang kita masuk ke informasi untuk masuk ke dalam akun. Di sini nama pengguna, kata sandi, dan PIN. Nama pengguna ini apa sih? Untuk apa gunanya? Nah, nama pengguna ini adalah username. Jadi username ini bisa digunakan juga ketika kita ingin login ke dalam virtual office. Yang harus di-note, username atau nama pengguna ini tidak bisa diubah sama sekali. Jadi kesempatannya hanya ketika daftar aja. Kalau dulu-dulu yang terjadi, oh nama pengguna username, masukinnya misalkan si manis cantik, atau misalkan nama-nama yang tidak berhubungan dengan nama diri sendiri. Nah, itu sayangnya tidak bisa diubah. Jadi sebelum memasukkan nama username, itu bisa dipikirkan baik-baik, username-nya maunya apa, karena itu tidak bisa diubah kembali. Oke, kemudian untuk kata sandi. Nah, di sini karakter password-nya itu harus kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, dan panjangnya harus minimal 8 karakter. Oke, jadi mungkin sudah bisa dipikirkan sebelum mendaftar, password-nya mau apa, jadi nanti pas ketika daftar nggak bingung lagi, nyoba-nyoba. Oke, kemudian untuk PIN. Nah, ini 4 digit PIN. 4 digit PIN ini gunanya apa sih? 4 digit PIN ini digunakan ketika brand partner sedang menghubungi tim member service. Baik dari telepon, dari chat, ataupun dari datang ke will call ataupun ke experience center, itu pasti nanti akan ditanyakan si konfirmasi PIN. Tim member service membutuhkan PIN agar bisa mengakses akun brand partner. Nah, satu hal juga, PIN ini harap di-keep sendiri, karena PIN ini sangat berharga. Kalau misalkan orang lain tahu nomor PIN akun kita, dan dia menghubungi member service, orang tersebut akan memiliki full akses ke akun kita. Jadi dia bisa melihat detail-detail informasi, bisa melakukan order, bisa melihat detail rincian komisi, bisa masuk ke organisasi kita. Jadi PIN ini disarankan diganti berkala setiap 3 atau 6 bulan. Sehingga takutnya kalau misalkan kita lupa memberikan PIN kita ke orang lain, itu bisa dihindari. Karena kadang, oh tiba-tiba ada pembelanjaan di akun aku, padahal aku nggak nge-place nih. Oh ternyata ada yang ngeproses gunain kartu kredit aku. Nah itu bisa dihindari. Makanya PIN harap disimpan baik-baik dan diganti secara berkala. Oke, kemudian untuk password dan PIN, nah ini ketika mendaftar harap dicatat juga. Bisa dicatat di HP, di dalam note, ataupun di gadget, atau kalau punya catatan kecil, bisa dicatat di catatan kecil. Karena apa? Karena begitu selesai mendaftar, PIN dan password ini tidak akan diinformasikan ke email kita. Jadi, kita sendiri yang harus ingat. Oke. Membahas PIN, Kakak Nabila, ini ada yang tanya, kalau lupa gimana? Terus kalau merubah gimana? Oke, kalau misalkan PIN-nya lupa atau pengen diubah, nanti bisa menghubungi tim member service. Kita bisa konfirmasi memberikan KTP kita, atau kalau misalkan keberatan memberikan informasi KTP, nanti ada 5 pertanyaan verifikasi akun yang akan ditanyakan oleh tim member service. Jadi jangan khawatir kalau misalkan lupa, itu nanti bisa dibantu oleh tim member service, dan nanti bisa langsung di-assist untuk ubah PIN-nya. Begitu. Silakan ya Kakak Ika dan Kakak Pipit. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya informasi mengenai komisi. Nah, informasi mengenai komisi ini berhubungan dengan NPWP.
Oke, kami diwajibkan untuk menggunakan nomor pokok wajib pajak Anda untuk memproses komisi dan bonus. Jadi ketika kita mendapatkan pendapatan, mendapatkan bonus komisi, nah yang living tetap harus melaporkan pajak. Nah, dari pajak ini, nah di sini ada individu dan ada bisnis. Oke, kita lihat yang pertama, yang individu. Nah, NPWP ini ketika sedang mendaftar, ini bisa langsung lanjut ke proses berikutnya, tetapi ini sangat disarankan untuk memasukkan NPWP sekarang. Kenapa? Nanti kalau misalkan sudah mendapatkan penghasilan, itu biar tidak bolak-balik dimintain NPWP. Karena potongan pajak yang tidak memiliki NPWP dibandingkan dengan yang memiliki NPWP sudah didaftarkan di akun yang livingnya, itu potongan pajaknya akan lebih besar. Kan sayang kan, kalau misalkan dari komisi kita sudah dapat capek-capek, terus potongan pajaknya jauh lebih besar karena kita tidak memasukkan informasi NPWP. Nah, kalau misalkan contoh aku nggak punya NPWP atau NPWP aku gabung sama suami jadi satu, nah itu nggak apa-apa, bisa dimasukin NPWP-nya yang tadi gabung dengan suaminya. Oke, kemudian yang bisnis. Nah, yang bisnis ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan mendaftar sebagai brand partner yang living dengan tipenya sebagai entitas atau perusahaan, tetap harus memasukkan NPWP. Jadi di sini bisa memasukkan NPWP perusahaannya, kemudian nomor surat izin badan usaha ini tetap diminta, dan nama badan usaha tersebut. Oke, jadi nomor NPWP, nomor surat izin badan usaha, serta nama badan usaha tersebut. Oke, kalau sudah selesai menginput informasi, sekarang kita unggah dokumen. Nah, unggah dokumen ini yang dimaksud adalah KTP. Kita bisa lihat di sini, tarik dan jatuhkan file di sini. Di sini ada beberapa tipe format yang di-display. Ada PDF, PNG, ada doc, atau JPG. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, sistem hanya akan menerima format gambar dengan format-format yang sudah diinformasikan tadi. Jadi, kalau misalkan kita pengen masukin foto KTP, tipe formatnya GIF, atau tipe formatnya JPEG. Nah, itu akan tidak bisa ke-upload. Nanti sistem akan menolak. Jadi, kalau ingin upload, bisa salah satu dari format yang tertera di sini. Baik PNG, PDF, ataupun JPG, dan doc. Oke, nah kita akan lihat contoh foto KTP yang salah, yang seringkali ditemukan. Oke, yang pertama, mukanya tidak terlihat jelas, terpantul sinar flash atau sinar lampu. Bisa lihat di sini. Nah, ini akan ditolak oleh tim yang living, karena harus jelas seluruh isi KTP-nya, baik mukanya juga. Oke, foto KTP terpotong, fotonya kepotong. Di sini juga kepotong. Nah, foto KTP harus jelas seluruh sisinya, lengkap seluruh sisi dan tidak boleh terpotong. Oke, kemudian yang ketiga, tanda tangan di KTP tidak terlihat. Karena KTP-nya kepotong, tanda tangannya tidak terlihat. Jadi, ini akan ditolak juga. Kemudian non-iktp yang sudah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi. Bisa lihat di sini, ini KTP-nya masih ada 2 tanda tangan, warnanya juga masih berbeda, dan di sini bisa dilihat kadaluarsanya sudah lama. Nah, ini akan ditolak juga. Dan yang terakhir, foto KTP tidak jelas atau blur. Saking blurnya ini nggak bisa dibaca sama sekali. Nah, kalau misalkan ini terjadi, tim yang living akan menolak KTP tersebut dan akan mengarahkan kakak-kakak atau brand partner untuk mengupload atau nge-provide data yang
benar, secara benar. Selama permintaan tersebut untuk upload KTP dibenarkan, akunnya masih belum bisa digunakan. Jadi akan sangat sayang sekali karena KTP-nya belum lengkap ataupun cara upload-nya salah, nanti akunnya tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Nabila, Oke, ya. Masih bahas KTP ya? Ini soalnya ada pertanyaan tentang NPWP. Oh iya. Jadi boleh mundur sedikit. NPWP itu kalau nggak punya, tadi kan dibilang potongannya akan lebih besar kalau nggak dicantumkan ya. Berarti ini ada pertanyaan dari Ibu Lisya, harus dibuat berarti ya, kalau ingin potongan pajak yang sewajarnya sesuai dengan regulasi, sebaiknya dibuat. Kalau nggak kan sayang potongannya lebih besar. Nah, dari Kakak Ika pertanyaannya, untuk akun yang sudah aktif nih, dulu belum masukin data NPWP, apa yang harus dilakukan jika ingin menambahkan data NPWP? Akunnya udah aktif. Oke, kalau misalkan akunnya sudah aktif dan belum ada data NPWP-nya, bisa menghubungi member service, menyertakan si NPWP-nya di dalam email, dan nanti akan dibantu oleh tim member service. Jadi lampirkan nama akun, member ID, PIN, 4 digit PIN, kemudian data NPWP-nya. Nanti akan dibantu assist. Bisa dikirim email ke kasserv.id. Pakai NPWP suami apakah bisa? Jadi kalau ibu rumah tangga nih khususnya yang tidak bekerja di kantor, biasanya itu kan gabung pakai NPWP suami atau satu NPWP, satu kepala keluarga, satu kakak, satu NPWP. Ini boleh dipakai ya Ibu Justin, daripada nanti potongannya gede karena dianggap tidak melampirkan data NPWP. Oke, masih ada yang mau tanya tentang NPWP nggak? Biar kita nggak bolak-balik. Silakan jika masih ada. Kita Counting down 5, 4. Oh, dari Bu Elza. Kemarin saya ubah NPWP dari VO, itu langsung aktif kan ya, Kakak Nabila? Itu langsung aktif juga kalau dari VO. Bisa. Dari VO bisa juga. Ya, masukkan NPWP-nya ya, Kalisia, biar potongan pajaknya sesuai dengan regulasi dibandingkan dengan yang tidak punya data NPWP. Ngeceknya di sebelah mana VO ya? Oke, kalau misalkan di dalam VO, bisa ke akun profil saya. Ke akun profil saya nanti ada pilihannya di situ. Udah dibantu jawab oleh Kakak Elsa. Thank you loh, thank you. NPWP kita bisa bungkus, kita lanjut dengan KTP. Boleh saya dapat respon dari 2-3? Iya, yang ingin menyusulkan bisa di email, lengkapi dengan nomor ID, PIN, sama data NPWP-nya. Lanjut? Baik, thank you Bu Juta. Kita lanjut. Terima kasih, kita lanjut. Bangga loh punya brand partner sadar pajak. Oke, tadi kita sudah membahas contoh upload KTP yang salah. Nah, yang benarnya seperti apa? Oke, yang pertama foto muka dan data KTP-nya harus jelas, bisa terbaca dan bisa terlihat. Tidak blur, tidak rusak, atau tertutup jari maupun terpantul cahaya lampu atau flash. Oke, kemudian KTP-nya masih aktif dan berlaku, belum expired. Nah, kalau misalkan KTP aku hilang gimana nih? Lagi ngurus misalkan ke kelurahan atau kecamatan. Aku punyanya surat surat dari pemerintah, surat KTP sementara. Nah, surat KTP sementara itu bisa digunakan, tetapi biasanya surat itu kan ada masa gunanya ya, dia bisa expired. Nah, ketika suratnya sudah expired, otomatis brand partner harus mengupload atau menginformasikan data KTP yang baru. Either data KTP-nya sudah jadi, sudah ada yang baru, atau surat perpanjangannya. Nah, nanti itu bisa diinformasikan ke tim member service. Atau balik lagi tadi, takutnya akunnya itu tidak bisa digunakan karena data KTP-nya tidak lengkap. Oke, kemudian seluruh sisi KTP itu harus terlihat jelas dan tidak terpotong. Oke, kita lewat dari KTP, sekarang kita masuk ke pengiriman dan pembayaran. Oke, kita bisa lihat di sebelah kiri sini ada informasi pengiriman. Nah, informasi pengiriman
Cara pengiriman. Cara pengirimannya ada 3. Bisa YL Indonesia, pengiriman, bisa di pick up di will call di Jakarta, atau di Experience Center di Surabaya. Nah, kadang suka ada yang bingung nih, aku gimana sih mau ngirim barang, tapi aku nggak bisa ngubah alamatnya. Alamatnya masih sama seperti alamat KTP yang tadi. Padahal aku udah nggak tinggal nih di rumah tersebut, di alamat tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ada tulisan, ada yang di box di centang ini, tulisannya alamat pengiriman sama dengan alamat utama. Nah, ini kita antik. Kita antik boxnya. Setelah kita antik, nanti akan muncul kolom-kolom baru di bawahnya. Di sini, teman-teman atau kakak-kakak bisa memasukkan alamat yang ingin dikirimkan. Jadi bisa disesuaikan, bisa dimasukkan alamat barunya. Oke, jadi bisa dimasukkan alamatnya di sini, jangan lupa dibagi 2, kemudian kota atau kabupaten, provinsi, serta kode pos. Oke, kalau pengen menggunakan will call atau isi Surabaya, ini bisa dipilih, bisa diklik cara pengirimannya yang tadi. Ketika kita sudah pilih, di sini akan ada informasi mengenai jam operasionalnya. Available Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 17, kecuali hari libur nasional. Dan di sini ada informasi tambahan. Oke, ini merupakan order yang diambil sendiri oleh pelanggan di lokasi yang dipilih. Order hanya dapat diambil setelah pembayaran berhasil. Jika tidak diambil dalam jangka waktu 3 hari kerja, maka order akan dibatalkan. Jadi untuk pick up itu maksimal 3 hari kerja. Lewat dari 3 hari kerja, itu akan dibatalkan. Dan saat ini, berhubung kita masih pandemi, dan ini sangat penting, Will Call Jakarta hanya melayani pengambilan bulk order. Jadi minimal hanya 5 order saja. Bukan hanya 5 order saja. Maaf, maksudnya minimal itu 5 order. Jadi bisa menghubungi member service untuk informasi lebih lanjut bagaimana cara pick up bulk order di Will Call. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini, di sebelah kanan, ada informasi tagihan. Ada pilihan yang dengan kartu kredit dan ada pilihan dengan wire transfer. Nah, untuk saat ini, pembelanjaan PEP dengan kartu kredit Mandiri itu bisa mendapatkan cicilan, bisa menggunakan cicilan. Nah, di sini kita bisa memasukkan detail kartu kreditnya, nama di kartu seperti biasa, nomor kartu, dan tanggal kadaluarsa. Setelah kita masukkan informasi tersebut, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Tenor cicilan. Bisa dipilih tenor cicilan yang ingin digunakan. 3 bulan atau 6 bulan. Oke, misalkan pengen ngambil yang 6 bulan. Kita klik yang 6 bulan. Nanti ketika pembayarannya sudah selesai, sebelum aktivasi akun, ini akan ada konfirmasinya. Di sini kakak-kakak bisa lihat ulang, pastikan sudah lengkap dan sudah benar semua data-datanya. Dari sponsor, dari enrollernya, kemudian alamatnya, detail dari pengambilan atau pengiriman, dan di sini akan kelihatan cicilan 6 bulan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan cicilan, di sini akan kelihatan kita ngambil 3 bulan atau 6 bulan. Oke, sekarang sudah ini nih sudah lengkap nih, datanya udah benar semua. Kita bisa klik aktivasi dan pemesanan. Nanti akan ada kode autentifikasi yang dikirimkan ke nomor kakak-kakak. Jadi nomor tersebut nanti bisa dimasukkan, bisa dikonfirmasi dari yang living, dan setelah itu di halaman website yang living, ini akan dimintakan nomor CVV dari kartu kredit. Bisa dimasukkan CVV-nya di sini, kemudian klik submit. Nah, setelah klik submit, nanti pendaftarannya sudah selesai. Dan halaman websitenya akan terlihat seperti ini.
Oke, terima kasih telah mendaftar. Sudah ada nomor ordernya di sini nih. Ada nomor ordernya, NVO sekian. Periksa email untuk menemukan petunjuk menyelesaikan. Kalau misalkan menggunakan wire transfer, akan dikirimkan melalui email juga. Atau bisa dilihat juga di bawah sini. Nah, ini nomor wire transfernya. Oke, setelah selesai daftar, bisa dicek emailnya. Nanti akan ada 2 buah email dari yang living. Yang pertama mengenai detail dari akunnya, nama enrollernya, nama sponsornya, nomor anggota. Kemudian di email yang kedua berupa rincian dari pembelanjaan. Oke, pembelanjaannya dengan nomor pesanan sekian, tanggal berapa, kemudian detailnya apa, dan nominalnya berapa. Jadi di sini nanti akan ada informasinya semua. Oke, satu lagi. Nah, satu lagi ini khususnya untuk kakak-kakak yang ingin mendaftarkan brand partner baru, bisa menggunakan yang namanya pembangun link. Jadi pembangun link ini atau link builder, ini memudahkan sekali untuk membuat link pendaftaran. Khususnya bisa dibagikan melalui secara online, bisa ditaruh di web organisasi kita, bisa ditaruh di email, bisa melalui chat, atau media sosial lainnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar calon brand partner kita tidak salah memasukkan nomor sponsor dan nomor enroller. Dan bisa juga langsung kita taruh di organisasi kita, kira-kira pengen aku taruh di kaki pertama aku. Kaki pertama aku sebagai sponsor dan enrollernya. Itu bisa juga. Bisa tinggal dimasukkan ID sponsornya dan ID enrollernya. Oke, ini bisa menjadi orang yang sama, bisa juga berbeda. Jadi ini memudahkan juga untuk kakak-kakak menyortir atau menaruh brand partner baru di organisasi kita. Nah, letaknya di mana sih si pembangun link ini atau si link builder ini? Kita bisa masuk ke virtual office, kemudian kita pilih sumber informasi member di bagian menu di sebelah kiri, dan di sub-menunya ada tulisan pembangun link. Nah, di sini si pembangun link bisa digunakan. Ketika sudah selesai memasuki detail sponsor dan pendaftar yang diinginkan, nanti kita bisa langsung salin linknya. Kalau kita sudah salin linknya, brand partner tersebut buka linknya, nanti akan otomatis terisi seperti ini. ID sponsor dan ID pendaftarnya sudah otomatis terisi. Jadi mereka tidak usah susah-susah masukin lagi ID-nya, takutnya typo, atau nanti nggak usah susah-susah konfirmasi, bagi dong ID-nya, atau kita yang harus remind mereka, jangan lupa ya masukin. Nah, jadi ini bisa memudahkan kita sekali. Oke, untuk training kali ini, terima kasih. Tadi sudah sampai situ saja. Ada pertanyaan untuk dari kakak-kakak? Ya, ini terkait dengan kartu kredit mandiri itu kan ada beberapa jenis. Ini Ibu Ika nanya, kartu mandiri yang GCB bisa digunakan untuk cicilan? Kartu kredit yang GCB itu aku harus confirm dulu ke finance. Aku kurang yakin kalau untuk yang GCB, tapi yang pasti itu hanya kartu kredit yang personal aja. Kalau misalkan kartu kredit korporat itu akan ditolak oleh sistem. Kartu kredit korporat untuk cicilan yang living lucu juga ya. Kan siapa tahu. Karena mungkin dia mendaftar sebagai partner, sebagai entitas sebuah perusahaan, terus masukinnya ke korporat gitu. Jadi memang hanya bisa menggunakan yang pribadi. Apakah masih ada pertanyaan terkait dengan proses enrollment? Ini tricky banget. Yang udah biasa mengenroll pun sometimes masih ada area-area yang abu-abu tuh, yang karena nggak pernah disentuh, belum pernah tahu. Tadi kayak link builder ya, kita bisa kasih link ke calon brand partner kita, terus kita bisa atur, kita enrollernya, sponsornya seseorang di bawah kita mau taruh di level 5 kita misalnya, maka sponsornya seseorang di level 4 kita. Jadi beda ID-nya. Nah,
lain hal kalau misalnya kita mau dia langsung di bawah kita, maka ID sponsor dan ID enroll-nya adalah bilangan yang sama. Dari Ibu Mayang nih ada pertanyaan Kakak Nabila. Kemarin baru saja mengenroll new brand partner. Pada saat saya ingin menambahkan pesanan 1 botol oil, nggak bisa tertambahkan. Sudah log out, terus login kembali juga nggak bisa. Ini apa koreksinya harus di bagian mana? Apakah ini bug atau glitch atau gimana? Oke. Nah, kalau misalkan terjadi error seperti itu, kemudian kita tiba-tiba kelempar pas lagi mendaftarkan enrollment baru, kita bisa login kembali menggunakan username dan password yang sudah kita masukkan tadi. Dan nanti ketika kita login, itu akan otomatis masuk ke step yang terakhir kita gunakan. Nah, kalau untuk pertanyaan yang tadi, itu kemungkinan bug, jadi kemungkinan error. Kalau misalkan menghadapi kendala seperti itu, bisa langsung menghubungi tim member service. Nanti kita bantu assist. Karena kadang-kadang memang virtual office itu suka ada bug-nya ya, kalau misalkan lagi untuk pendaftaran. Jadi kalau misalkan menghadapi suatu kendala, bisa langsung hubungi tim member service. Semoga menjawab ya Kakak Mayang. Jadi nggak usah tunggu-tunggu lagi, langsung member service biar dibantu nanti proses enrollment-nya. Oke, masih ada pertanyaan berikutnya terkait dengan proses enrollment. Boleh bantu stop share Kakak Nabila biar kita kembali ke mode imersif. Apakah cukup jelas? Apakah ada input misalnya kita butuh informasi terkait dengan apa gitu, boleh nggak dibantu gitu. Jadi bisa diusulkan di kesempatan ini. Atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-share terkait dengan proses enrollment. Kemarin poin 10 PV tidak masuk, sementara sudah langsung meng-IR-kan 50 PV untuk bulan depan. Itu kenapa ya Kak Nabila? Poin 10 PV-nya belum masuk. Jadi kita sudah melakukan pembelanjaan, poinnya belum terupdate. Ya. Untuk di bulan sebelumnya atau di bulan yang berjalan? Ya, boleh direspon Kak Mayang? Bulan berjalan. Oke, untuk di bulan berjalan bisa ditunggu dulu minimal 1 minggu. Kalau misalkan masih belum masuk juga, itu bisa menghubungi member service. Kita akan melihat. Kalau misalkan ternyata memang ada error dari sistemnya, nanti akan kita bantu input manual. Oke, jadi ada proses antrian untuk processing QR point-nya ditambahkan ke VO masing-masing. Jadi misalnya nih, tiba-tiba kan lihat postingan leader, Kak Nabila, wah ternyata oil ini oke, tapi kemarin aku udah proses, aku mau belanja lagi, SO gitu kan. Tapi si poinnya ini belum ditambahkan. Lumayan ya 10 PV, iya. Lumayan 10 PV bisa dapat 1 oil. Tadi ditambahkan, mohon ditunggu seminggu. Jika lewat dari situ belum ada update, boleh kontak tim member service. Ada pertanyaan lain? Dikit lagi dapat lemon dan lemon lagi. Dapat toothpaste, dapat banyak hal sih. Sama-sama. Terima kasih sudah bertanya. Ini yang lain semoga silent mode dan tidak ada pertanyaan. Oh, dari Bu Melis request yang pajak-pajak tadi ada sesi Zoom-nya biar tambah siap kita catat. Bagaimana mekanisme top up IR? Boleh dijawab Kakak Nabila? Oke, boleh. Oke, kalau misalkan untuk top up IR itu sebenarnya tidak disarankan karena kalau misalkan top up IR itu kan hanya bisa sekali dalam sebulan diproses. Jadi kalau misalkan aku pengen ini nih, pengen nambah lagi IR-nya, PV-nya biar dapat promo yang misalkan 250 kayaknya bagus nih.
Nah, apa yang terjadi itu otomatis kalau misalkan belum terbayar itu bisa kita cancel, tapi kalau misalkan sudah masuk ke dalam pengiriman atau misalkan sudah di pick up itu harus dikembalikan dulu. Jadi dikembalikan dulu, nanti baru kita bantu proses yang barunya. Seperti itu. Yang berikutnya saya bantu jawab dari Kakak Elza Zain yang masih bingung yang mana sponsor dan mana enroller. Jadi saya punya teman Kakak Nabila. Kakak Nabila mau saya enroll, ya kan? Terus kita kan punya pohon jaringan tuh. Nah, kalau Kakak Nabila mau saya taruh di level satunya saya, maka saya adalah sponsor sekaligus enrollernya Kakak Nabila. Tapi berbeda halnya, saya tetap enrollernya Kakak Nabila, ya. Saya mau growing up leg saya nih, ada yang masih kurus OGV-nya karena saya mau siap-siap jadi eksekutif. Nah, Kakak Nabila ini mau saya taruh di level 5-nya saya. Jadi di level 1 saya udah ada brand partnernya, level 2, level 3, level 4 udah ada tuh, ya kan? Tapi saya yang mengenrol Kakak Nabila, saya placing Kakak Nabila di level 5, maka untuk link builder tadi, saya harus input ID seseorang yang ada di level 4 saya. Otomatis nanti Kakak Nabila tetap ada di tim saya, tetap saya enrollernya, tetap saya terima bonus enrollment-nya, hanya saja posisinya ada di level 5-nya saya. Gitu Kakak Elza. Jadi saya yang memperkenalkan nih, saya yang mengenroll, saya yang mengajak Kakak Nabila bergabung, memperkenalkan PEP, memperkenalkan diffuser. Hanya saja pada kesempatan ini saya nggak mau taruh dia di level 1 saya. Kalau level 1 saya berarti kan ID sponsor dan ID enrollernya ID-nya saya. Tapi saya mau taruh dia di level 5 saya, maka ID sponsornya adalah ID seseorang yang ada di level 4 saya. Apakah sudah menjawab? Oke, thank you. Nah, ini ada komplimen loh. Ini wajib saya sampaikan untuk Kakak Nabila dan teman-teman di tim MS. Dari Kakak Bella. Iya, saya pernah juga kendala order di akun baru. Tinggal telepon CS, langsung dibantu loh. Untuk pengalaman pertama saya, telepon CS sangat membantu sekali ya, sambil tutup buka gitu. Terima kasih. Ya, kalau misalkan ada kendala, silahkan langsung hubungi tim MS. Nanti kita bantu. Oke, kita tunggu ada pertanyaan lagi kah? Lihat detail atau rincian komisi. Rincian komisi. Itu di sebelah mana? Ada di sebelah mana? Oke, untuk rincian komisi, kita bisa buka virtual office. Nah, nanti virtual office itu kan ada menu-menu yang tadi nih di sebelah kiri. Nah, kita bisa klik yang paling bawah, itu akun kita. Nah, di bagian akun kita, kalau kita udah kebuka nih, ada detail nama kita, ada nama sponsor, kita scroll dikit di bawah, ada rincian komisi. Jadi nanti untuk rincian komisi, nanti akan ada nomornya, ada bulan-bulannya, nanti tinggal dipilih pengen lihat rincian komisi di bulan apa. Dan nanti akan otomatis kebuka detailnya. Ini tanya Pak Haryanto dari yang telepon orang. Kemudian dari Ibu Bella lagi mau tanya, kalau ada yang mau member jadi brand partner, tapi cuman beli ya, sorry, nah tapi cuma mau beli mungkin oilnya 1 atau 2, terus tambah biaya keanggotaan, bisa kan ya? Stepnya apakah sama tadi Bisa. dengan PEP? Bisa sekali sama, tinggal PEP-nya bayangin aja ganti jadi starter kit. Oke, starter kit, terus nanti browsing mau produk yang mana? Iya, Input. tinggal di add. Iya. Oke, sudah jelas dari Bu Bella. Nah, kalau Bu Aida ada usulan nih buat kakak-kakak sekalian. Selain telepon, kalau aku ada kendala, aku prefer email. Ya, orang-orang introvert biasanya senang email nih. Karena beberapa kali telepon CS, alasannya bukan itu sih, agak lama keangkatnya. Antri ya, biasanya kalau di busy hour tuh memang antrinya cukup lama. Jadi gimana? Pagi-pagi sekali, telepon upayakan sehingga bisa segera diangkat dan dibantu. Terus dari Ibu Dewi Intansari, kalau kita sudah enroll 1, terus jadi sponsor 3 orang, itu gimana Kak? Berarti kita punya 3 kaki. Kita punya 3 kaki. Level 1 kita udah ada 3 orang.
Jadi Ibu Dewi Intan udah punya 3 kaki, tinggal dikembangin deh tuh. Yang pasti 3 orang yang udah di-enroll itu juga diajarin meng-enroll ya, supaya melakukan enrollment-nya enggak sendirian. Iya, dan kalau misalkan concern-nya tadi kan kalau enroller bisa mendapatkan bonus ketika enrollment. Nah, kalau sponsor ini bisa mendapatkan komisi, dan ini dia berjangka panjang. Karena kalau misalkan enrollment itu hanya sekali ketika sedang mengenroll. Sementara kalau sponsor itu bisa mendapatkan komisi jangka panjang. Kalau ada yang mau tanya komisi itu apa, silahkan ke YouTube yang Living Indonesia, ada training compensation plan 101, atau nanti ditunggu di sesi-sesi di bulan yang akan datang, kita secara rutin 2 bulan sekali ngadain compensation plan. Oke, jadi ada banyak istilah-istilah yang Istilah-istilah yang masih kurang familiar, kita bisa baca-baca. Terus VO-nya jangan sungkan untuk dibongkar-bongkar, ada banyak harta karun di situ. Iya, ada banyak harta karun di situ. Baik, menyenangkan sekali untuk tahu struktur leg atau level kita di mana Kakak Nabila. Oke, kalau misalkan untuk tahu struktur leg atau level kita, bisa masuk ke dalam My Organization. Di dalam My Organization, itu ada di kiri juga menunya, bisa tinggal dilihat ada di bagian tengah. Nah, kalau kita buka, akan terlihat seluruh anggota organisasi kita. Dan itu bisa kelihatan juga pembelanjaan mereka berapa, rankingnya apa, apakah dia mengikuti program IR, itu kelihatan semua. Semoga menjawab ya Kakak Dewi. Joinnya kapan sih kalau boleh tahu? Seru banget nih kayaknya pertanyaannya. Nah, dari Bu Melisa, tentang mitra pemohon tadi, apakah bisa saya selalu jadi mitra pemohon? Bisa. Jadi kalau misalkan sebagai mitra pemohon, itu berarti kita gabung ke akunnya orang lain. Jadi kita hanya sebagai mitra, kita tetap bisa mendapatkan akses yang sama, tetapi nanti untuk misalkan rekognisi dan hal lain-lain, itu akan menggunakan nama pemegang akun utama. Jadi yang akan direkognisi itu tetap yang pemegang akun utama yang memasukkan nomor KTP. Oke, kalau ada kata-kata selalu ini saya agak confused. Lebih dari sekali boleh nggak Kakak Nabila? Kalau lebih dari sekali tidak boleh, hanya di satu akun saja. Oke. Terus kalau saya udah jadi brand partner, terus bisa nggak saya jadi mitra seseorang di masa yang akan datang? Oke, kalau misalkan sudah jadi brand partner, sayangnya tidak bisa, kecuali akunnya sudah inaktif. Kalau akunnya sudah inaktif, terus misalkan, oh pengen masuk lagi nih, pengen ikut jadi brand partner yang living lagi, tapi kayaknya mau berdua aja deh ngurusinnya, pengen bareng orang. Kita sebagai mitra bisa. Oke, jadi kalau udah jadi brand partner, nggak bisa jadi mitra. Terus kalau mau jadi mitra, kita belum pernah jadi brand partner atau pernah jadi brand partner tapi akunnya udah drop, ya udah nggak aktif. Nah, itu hanya bisa di satu akun jadi mitranya. Ya, jadi ini harus setia sama partnernya ini. Betul sekali. Semoga menjawab ya. Lanjut dari Kakak Pipit, Nabim Oil mau tanya, kalau mau ganti nomor rekening gimana caranya? Ini mengganti nomor rekening apa kalau boleh tahu? Rekening bonus kah, Kakak Pipit? Rekening transferan? Mau diganti pakai rekening kita, boleh loh. Kita tunggu responnya ya Kakak Pipit. Apakah dimaksud rekening bank untuk ditransfer? Nah, kita jawab dulu aja. Kalau misalnya mau ganti rekening bank, transfer komisi dan bonus. Untuk transfer komisi dan bonus, again bisa ke My Profile. Nanti di situ ada rincian untuk penggantiannya. Nanti ada My Wallet juga. Itu bisa bisa untuk mengubah atau memasukkan kartu kredit juga. Oke, di My Wallet ya. Lanjut dari Kakak Yasinta. Pertanyaannya ini sebenarnya kita udah siapin sesinya. Kalau mau ganti upline, piye? Gimana tuh? Kalau mau ganti upline, oke. Kalau misalkan mau ganti upline, ini sebenarnya agak panjang ya. Jawabannya sangat panjang, karena ada berbagai macam skenario. Kalau misalkan kita akunnya aktif, kemudian kita sudah menjadi brand partner lebih dari 30 hari.
Kalau kita mau ganti upline itu bisa, tapi nanti downline kita, kalau misalkan kita sudah punya downline, itu nggak akan ikut sama kita. Jadi kitanya doang yang pindah. Jadi kita saja yang pindah ke upline yang baru, dan nanti untuk perpindahan ada biaya yang dikenakan, yaitu sebesar $35. Kok $, $35. Oke, nah kalau misalkan masih dalam jangka waktu 30 hari setelah mendaftar, itu masih bisa pindah 1 kali kesempatan. Itu secara gratis, tidak ada biaya yang digunakan. Serta kalau misalkan sudah punya downline, sudah punya organisasi, itu akan ikut keangkut upline yang baru. Gitu. Semoga menjawab ya Kak. Untuk itulah kenapa ketika kita bergabung perlu riset jika ada interest tertentu, karena setiap komunitas itu punya daya tarik yang berbeda-beda. Jadi kalau ternyata interestnya sudah disesuaikan dengan keinginan kita, biasanya jarang sih yang mau ganti upline gitu ya. Terus dari Kak Alicia lagi nih, kalau mau ganti dari credit account ke rekening sendiri untuk bonus bisa ya Kak? Apakah caranya panjang? Saya mau coba takut salah. Oke, itu bisa banget Kakak. Jadi nanti ada formulir yang harus diisi dulu. Nah, untuk mendapatkan formulirnya ini bisa hubungi member service, nanti akan dibantu untuk tahap-tahapnya. Karena nanti ini harus mengisi formulirnya, kemudian formulirnya harus dikirimkan kembali. Dan nanti akan kita assist. Oke, ya. Alicia. Lanjut dari Kakak Farhah. Nah, untuk IR, setelah keluar faktur, tertulis wire transfer, nominalnya itu berbeda dengan yang ditampilkan di VO dan yang di email gitu. Jadi sepertinya VO dan email sama, tapi faktur wire transfernya beda. Nah, ini dipilih yang mana dan transfer ke nomor rekening yang mana, Kak? Ini masih belajar IR, Kak Fatma. Masih belajar IR, oke. Nah, biasanya kalau misalkan nominal yang berbeda, kemungkinan, karena tadi kan di-mention ada nomor wire transfernya berbeda juga. Ini bisa jadi dikeluarkan beberapa kali nomor wire transfernya. Bisa jadi sudah terproses di VO, kemudian, oh kok kayaknya kita nggak dapet nih, kita menghubungi member service, bagi nomor wire transfer yang baru dong. Nah, nanti jadi ada 2 nomor wire transfer. Nah, kalau misalkan untuk nominalnya yang berbeda, itu biasanya bisa dari produknya yang isinya yang berbeda, diubah, ada perubahan, atau itu perbedaan biaya pengiriman. Nah, untuk perbedaan biaya pengiriman, itu nanti bisa hubungi member service, karena kadang yang tertera di virtual office, itu di sistemnya suka ada bug, jadinya biaya pengirimannya berbeda. Itu nanti akan kita assist. Yang biaya pengirimannya sudah terupdate itu pasti yang di faktur wire transfer itu ya. Jadi biaya pengirimannya yang benar itu yang ada di virtual office. Yang di virtual office. Iya. Semoga menjawab ya, Kakak Farhah. Oke, luar biasa diskusinya. Luar biasa loh pertanyaan-pertanyaannya. Iya, sangat-sangat detail karena semua praktek VO dan yang dialami real. Pertanyaannya real, apa yang dialami dan dirasakan. Apakah masih ada pertanyaan? Thank you banget. Setiap pertanyaan itu benar-benar sharpening everyone yang ada di kelas ini, termasuk kita. Ya. Betul sekali. Ini mempertajam perspektif kita terhadap virtual office kita yang tercinta itu. Pasti pesan saya sekali lagi, jangan sungkan-sungkan untuk explore setiap tab ya, karena tinggal back aja kalau kita udah mentok di semua page gitu. Back atau klik tab yang baru untuk explore lagi halaman-halaman selanjutnya. Terima kasih Kakak Nabila. Terima kasih juga sudah diundang. Atas kelasnya hari ini. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kakak-kakak semua, terima kasih atas semangatnya untuk belajar tentang virtual office part of enrollment. Sekali lagi bulan ini kita temanya adalah
enrollment. Di minggu depan kita akan bertemu dengan conduct team membahas promo-promo enrollment yang bisa di-create dan dimodifikasi sedemikian rupa dan tetap comply. Dan di minggu terakhir nanti kita akan belajar tentang diffuser serta reaktivasi. Tadi pertanyaan tentang ganti sponsor, ganti enroller itu relate banget sama reaktivasi. Kita udah kemas dan kita siapkan seciamik mungkin sehingga betul sekali. Nanti kita bertemu kembali. Baiklah, sehat-sehat terus semuanya dimanapun berada. Saya akan counting down 5, 4, 3, 2, 1. Selamat sore Indonesia. Selamat sore, sama-sama. Bye-bye.